Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa kembali dengan saya Ibu Gina Meliana. Tapi kali ini saya tidak akan mengajar prakarya seperti waktu kelas 7, tapi kali ini saya akan mengajar mata pelajaran IPA. Nah, di sini di semester 1 di kelas 8 ini, bab pertama yaitu kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Sudah siap belajar semuanya ya? Yuk kita mulai. Ya, baik, di bab pertama ini, di LKPD yang pertama, kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Yang pertama yaitu ada rangka, yang kedua ada sendi, dan yang ketiga yaitu otot. Ya, sistem gerak manusia. Nah, kalian tahu kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggukah sistem gerak kita? Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu susunan rangka tubuh manusia. Nah, coba sekarang amati saudara yang ada di sekitar kalian. Kalau di kelas kita biasanya mengamati teman yang sedang duduk di sebelah kalian. Tapi karena sekarang kalian sedang daring, maka kalian cukup mengamati saudara, ibu, atau orang tua yang ada di samping kalian atau yang ada di sebelah kalian. Nah, mengapa tubuh saudara kalian itu dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Nah, pada bagian pada bagian tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya, pada anggota tubuh bagian tangan terdiri dari 6 jenis tulang, yaitu tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulina, tulang pangkal telapak tangan atau karpal, tulang ruas jari atau falang, dan tulang telapak tangan atau metakarpal. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang pada tubuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan bentuk tubuh pada manusia, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita, ya. Yang kedua yaitu melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak, dan yang berikutnya yaitu tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Nah, yang keempat yaitu pada jenis tulang tertentu. Nah, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tulang. Ini ada beberapa fungsi rangka tubuh ya. Nah, di sini di sebelahnya juga ada rangka manusia, rangka aksial, sumbu tubuh, rangka apendikural yaitu anggota tubuh. Di sini ada susunan rangka tubuh manusia. Yang pertama yaitu ada rangka aksial. Di sini ada Ibu kasih contoh yaitu tulang tengkorak terdiri atas
tulang tempurung kepala, nih tulang tempurung kepala yang melindungi kepala, lalu ada tulang wajah di bagian depan dan ada tulang telinga di bagian samping. Kalian bisa lihat gambarnya yang ada di sebelah sini ya. Oke. Berikutnya yaitu ada tulang belakang atau vertebrate. Di sini berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Yang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Gambarnya ada di samping. Jadi tulang belakang kita yang ada di bagian punggung kita, ya. Berikutnya yaitu rangka aksial di bagian tulang dada atau sternum dan rusuk costae bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, paru-paru, dan jantung. Jadi ada di bagian depan ya. Tulang dada itu ada bagian hulu, bagian badan, dan taju pedang atau sifoid. Nah, tulang rusuk terdiri atas rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Itu jumlahnya beda-beda ya. Itu ada pasangan-pasangannya. Nah, itu gambarnya bisa kalian lihat di sampingnya. Berikutnya yaitu rangka apendikular atas. Jadi ini lengan tulang tangan kita ya, terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan kita. Gelang bahu itu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Jadi kalau kalian perhatikan itu di sekitar bahu kita, sekitar bahu antara tangan dan bahu kita. Nah, itu ada dua gelang bahu. Yang kedua yaitu tulang tangan kita. Coba perhatikan tangan kita kalian ya, sambil memperhatikan tangan. Itu terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang jari tangan kalian kan ada 5, tapi tulang-tulangnya itu ada 28 buah tulang jari tangan atau nama latinnya phalanges ya. Nah, berikutnya yaitu rangka apendikular bawah, terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Jadi kalau tadi apendikular atas itu tentang tangan, ini apendikular bawah itu dari gelang panggul sampai dengan tulang kaki. Gelang panggul itu terdiri atas tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, di sini silahkan kalian perhatikan gambar-gambarnya yang ada di samping ini. Nah, sebelum kita membahas tentang sendi, kita akan membahas dulu tentang hubungan antar tulang ya. Hubungan antar tulang itu disebut dengan artikulasi. Nah, hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Nah, nanti kita akan membahas tentang sendi di sini ya. Ya, di sendi gerak atau diartosis sebelumnya kita bahas tentang pengertian sendi dulu. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, jadi hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan karena adanya sendi tadi ya. Nah, ada beberapa jenis sendi yaitu sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Ini di slide-nya, maaf kata-katanya kurang bagus ya. Dan di sini juga di gambarnya ini kurang satu, sendi gesernya belum ada. Ya, mohon maaf.
Ya, baik, di sini di gerak sendi ini yang pertama kita bahas tentang sendi engsel. Sendi engsel ini yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Contohnya lutut, siku, ruas antar jari. Jadi kalau kalian gerakan lutut hanya bisa digerakkan ke belakang kan, lutut tidak bisa digerakkan ditekuk ke depan, itu kan susah ya, nanti kalian bisa patah tulang nanti kalau dipaksa lututnya digerakkan atau dibengkokkan ke depan ya. Begitu juga dengan siku dan jari dan ruas antar jari ya. Berikutnya yaitu ada sendi peluru. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Jadi dan kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Contohnya sendi antar pergelangan bahu dan tulang lengan atas, serta antar tulang paha dan gelang panggul. Jadi bisa digerakkan memutar dia ya. Bahu kalian kan bisa diputar ke depan, bisa juga diputar ke belakang. Berikutnya yaitu ada sendi putar. Sendi putar itu ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya sendi antar tulang atlas dan tulang leher. Kepala berputar ke kiri dan ke kanan, itu kan bisa ya. Nah, berikutnya yaitu sendi pelana. Sendi pelana itu kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contohnya sendi tulang ibu jari, antar tulang telapak tangan, dan ruas jari. Itu adalah contoh dari sendi pelana. Berikutnya ada otot. Otot itu alat gerak yang aktif karena dapat berkontraksi. Di sini ada beberapa ciri otot yaitu kontratibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Jenis-jenis otot yang pertama ada otot lurik. Otot lurik ini memiliki garis gelap terang, aktin dan miosin. Otot serat lintang. Aktin dan miosin ini komponen penggerak otot. Berbentuk silinder dan memiliki banyak inti di tepi. Gambarnya ada di sampingnya. Berikutnya yaitu ada otot polos. Otot polos itu terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos ini berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot yang tak sadar. Ya. Berikutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini hanya ditemukan di jantung. Jadi, otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung mirip otot polos karena tergolong otot yang tidak sadar. Yang berikutnya yaitu gangguan dan kelainan rangka dan otot. Nah, gangguan dan kelainan tulang ini secara sinergis ada skoliosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan, lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan, kifosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang, fraktura, patah tulang,
Osteoporosis, tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang, biasa terjadi pada lansia. Rakitis, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Pembentukan tulang tidak sempurna, gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok seperti berbentuk O atau X. Nah, ini contoh-contoh gangguan dan kelainan tulang. Yang skoliosis tadi ya, yang miring itu, ada lordosis, kifosis, dan sikap duduk yang benar. Nah, ini contoh-contoh gangguan dan kelainan tulang. Berikutnya ada gangguan dan kelainan persendian. Di sini ada artritis eksudatif, radang iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Artistika, radang sendinya menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Dislokasi, pergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Ankilosis, persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Berikutnya yaitu masih tentang gangguan dan kelainan otot. Ada antropi, otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Ada hipertrofi, otot membesar. Ada kram, kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Ada tetanus, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani, gejalanya otot terus-menerus berkontraksi. Ada mastenia gravis, otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Nah, itu adalah jenis-jenis gerak pada manusia yang ada di bab 1 ini yang kita bahas di LKPD 1. Nah, berikutnya nanti akan Ibu kirim atau share tugas di LKPD 1 ini. Kalian kerjakan secara tepat waktu supaya nanti nilainya juga masuk dengan tepat waktu juga. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, walaupun secara daring, kalian harus belajarnya lebih semangat lagi. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu supaya kita belajarnya bisa langsung secara tatap muka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.